Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Jilham dengan NIM 241151-2034. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti ujian akhir semester perancangan sistem digital 1, yang mana pada tugas ini itu diminta untuk membuat sebuah decoder yang mengkonversikan input binar 3 bit menjadi tampilan karakter spesifik pada display 7 segment active high, yang mana karakter yang ditampilkan ini harus membentuk kombinasi 4 angka terakhir NIM dan juga huruf nama panggilan. Pada kasus saya sendiri, yaitu dengan NIM 2034, untuk NIM akhir saya yaitu ditampilkan dengan terbalik menjadi 4302. Kemudian untuk nama yang saya ambil yaitu A dengan huruf besar, kemudian R dengan huruf kecil, lalu I dengan huruf besar, dan B dengan huruf kecil. Lalu dari kasus tadi dibuatlah sebuah tabel kebenaran untuk nantinya membentuk rangkaiannya. Tabel kebenaran ini terdapat 3 input, yaitu I0, I1, dan I2. Kemudian ada kolom karakter, yang mana selanjutnya itu terdapat segmen yang aktif pada 7 segmennya. Untuk sebagai contoh, karakter A yang aktif merupakan segmen B, C, kemudian F, dan G. Lalu selanjutnya, dari tabel kebenaran tadi kita perlu membuat peta Karnaugh untuk melakukan penyederhanaan untuk mendapatkan bentuk SOP dari persamaan booleannya. Di sini sebagai contoh, untuk segmen A, di sini terdapat minterm yang aktif, yaitu merupakan minterm 1, lalu minterm 3, dan juga minterm 2. Lalu ada minterm 4 dan minterm 6. Kemudian dilakukan grouping untuk mendapatkan SOP-nya. Grouping ini dilakukan dengan mengelompokkan dua minterm yang bernilai 1. Berikut persamaan boolean atau bentuk SOP yang didapat setelah melakukan penyederhanaan melalui peta Karnaugh sebelumnya. Dari persamaan ini itu kita bisa membuat rangkaian logika, yang mana rangkaian logika ini akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat program Verilog yang akan disimulasikan nanti ya. Untuk program Verilognya itu sendiri, di sini dimulai dengan mendefinisikan modul terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan deklarasi input dan outputnya. Untuk input sendiri itu menggunakan array 3 bit, lalu output ada A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian terdapat deklarasi untuk melakukan wiring dari input yang 3 bit tadi, yaitu I0, I1, dan I2 menjadi bentuk inverternya atau gerbang NOT-nya. Kemudian untuk logika segmen A sendiri itu di sini terdapat deklarasi wiring antara gerbang-gerbang N-nya, yang mana untuk gerbang N pertama yaitu terdapat NOT I2 dan I0. Lalu untuk gerbang N kedua itu ada NOT I2 dengan I1. Lalu untuk yang gerbang N ketiga itu terdapat I2, NOT I1, dan NOT I0. Kemudian gerbang-gerbang N ini akan dihubungkan dengan gerbang OR untuk mendapatkan output segmen A. Begitu juga untuk segmen-segmen lainnya. Kemudian program diakhiri dengan end modul.
Lalu untuk melakukan simulasi, kita perlu membuat test bench terlebih dahulu. Di sini untuk test bench itu sendiri diawali dengan mendefinisikan modulnya. Kemudian terdapat deklarasi stimulus input, lalu ada deklarasi wiring output monitornya, lalu terdapat juga deklarasi register untuk keluaran aktualnya. Kemudian terdapat variabel untuk melakukan uji data, lalu variabel counter untuk menghitung jumlah errornya. Di sini diawali dengan inisial begin, yang mana pada bagian inisial ini terdapat perintah untuk membaca sebuah file tes yang berisi nilai-nilai bit ekspektasi keluarannya. Lalu dilanjutkan dengan stimulus input dari I0 yang masing-masing antara input itu diberi jeda sebanyak 100 satuan waktu. Lalu terakhir ditampilkan total error dari pembacaan file active high ini. Kemudian diakhiri dengan end. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian yang berfungsi untuk menghubungkan antara test bench dengan program segment sebelumnya. Di sini terdapat port-port yang mana di sini terdapat port stimulus input, lalu port monitor output yang antara segmen A dengan array ke-6, lalu begitu pula dengan segmen selanjutnya. Kemudian terdapat blok untuk mengecek apakah luaran aktual sesuai dengan luaran ekspektasinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian simulasi. Baik, setelah model sim ini terbuka, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah directory atau library dari model sim ini ke tempat kita menyimpan program segmen-segmen tadi dan juga test bench-nya. Nah, setelah kita melakukan change directory, selanjutnya adalah melakukan compile untuk file-file dari segmen dan juga test bench-nya. Nah, setelah dilakukan compile, di sini kita bisa membuka file test bench. Kemudian setelah kita membuka test bench ini, kita perlu menambahkan komponen-komponen di sini terlebih dahulu ke dalam wave. Di sini setelah kita melakukan menambahkan test bench-nya ke wave, kita bisa langsung melakukan run all untuk melihat bagaimana bentuk gelombangnya. Di sini untuk bagian pertama itu merupakan bentuk gelombang dari inputnya, lalu ada bentuk gelombang dari masing-masing segmen. Di sini kita perlu mengecek apakah keluaran aktualnya ini sudah sesuai dengan ekspektasi yang ada di file teks sebelumnya.
Di sini kita bisa melihat melalui transkrip apakah sudah benar antara keluaran aktual dan ekspektasinya. Bisa dilihat di sini untuk keluaran aktual itu sudah benar semua dan sesuai dengan luaran ekspektasi yang ada di file Actify-nya. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.